Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandisena pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 10. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul 2 yang berkaitan dengan hiburan menenteramkan hati. Unit 1, musik tradisi membangun interaksi sosial. Berikut pembahasannya. Unit 1, musik tradisi membangun interaksi sosial. Fungsi musik tradisional. Fungsi musik tradisional tidak lain efektifnya peran musik tradisional sesuai kedudukannya di tengah masyarakat. Ada sejumlah fungsi musik tradisional, diantaranya yang pertama sebagai sarana upacara adat atau ritual, sebagai pengiring tarian, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana pengungkapan diri, sebagai sarana ekonomi, sebagai sarana pendidikan, sebagai musikalisasi syair, dan sebagai sarana penelitian dan pengembangan iptek. Unit 1, musik tradisi membangun interaksi sosial. Fungsi musik tradisional. Yang pertama sebagai sarana upacara adat budaya atau ritual. Upacara-upacara adat kebanyakan melibatkan musik tradisional. Apabila kedudukan musik tradisional tersebut merupakan bagian pokok atau bahkan inti upacara adat, maka disebut sebagai musik tradisi. Oleh karenanya, kehadiran musik tradisi dalam upacara adat ini bersifat mutlak, tidak boleh dihilangkan dan tidak begitu saja bisa digantikan. Jenis musik tradisi semacam ini terikat ketat ketentuan tradisi, sehingga tidak bisa dimainkan pada sembarang waktu dan bahkan sembarang tempat. Jika kedudukan musik tradisional dalam upacara adat bukan bagian pokok atau inti upacara, maka kehadirannya bersifat tidak mutlak atau bisa ditiadakan. Misalnya, peran musik tradisional sebagai pengiring upacara perarakan pengantin di beberapa daerah. Bila perarakan tersebut tidak diiringi musik tradisi sama sekali, keabsahan pernikahannya tidak terganggu. Hanya saja upacara kurang semarak. Upacara-upacara adat biasanya berkaitan erat dengan perayaan tonggak-tonggak pokok kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Upacara-upacara adat yang lain terkait perayaan keagamaan, kenegaraan, dan perawatan lingkungan hidup alam maupun sosial beserta keterpaduannya. Pada beberapa daerah, bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisi tertentu dipercaya mempunyai kekuatan magis. Oleh sebab itu, alat musik seperti itu digunakan sebagai sarana kegiatan adat istiadat masyarakat. Misalnya, musik dog-dogting digunakan masyarakat Jawa untuk mencari orang hilang karena disembunyikan makhluk gaib. Selanjutnya, fungsi musik tradisional yang kedua yaitu sebagai pengiring tarian. Musik tradisional juga digunakan masyarakat mengiringi tarian-tarian khas daerahnya. Kebanyakan tarian khas daerah hanya cocok jika diiringi musik daerahnya sendiri. Antara tarian dan musik pengiringnya telah memiliki keselarasan yang khas. Iringan musik yang sesuai menjadikan tarian tampil lebih hidup seperti cita rasa yang dimaksudkan. Misalnya, tarian menjadi tampil gagah, lembut, jenaka, mistis, dan sebagainya.
Tarian tradisi akan sempurna jika diiringi musik tradisi yang tak tergantikan. Fungsi musik tradisional yang ketiga adalah sebagai sarana hiburan. Musik tradisional juga digunakan sebagai sarana hiburan. Hiburan yang bersifat individu akan menyegarkan kembali keletihan orang yang bersangkutan. Hiburan yang bersifat melibatkan orang banyak memberikan nilai tambah berupa sarana rekatan hubungan sosial antar warga masyarakat. Dahulu, gadis-gadis daerah Aceh mengisi waktu senggang sesudah bekerja di sawah dengan bermain canang trieng atau celempong. Orang-orang membentuk kelompok musik tradisional untuk memainkan satu jenis alat musik atau macam-macam alat musik secara bersama. Fungsi musik tradisional yang keempat sebagai sarana komunikasi. Hampir di semua daerah, masyarakat menggunakan bunyi-bunyian sebagai tanda pemberitahuan. Kentongan, beduk, lonceng, dan sebagainya merupakan alat-alat musik tradisional yang berguna sebagai sarana komunikasi. Dalam kesatuan militer biasa digunakan trompet. Kode informasi diwujudkan dalam pola bunyi atau nada tertentu. Dari berbagai macam alat dan pola bunyi, secara umum dimaksudkan untuk menyebarkan pemberitahuan akan adanya suatu peristiwa, kematian, pencurian, dan sebagainya, atau memberitahukan akan adanya suatu keadaan seperti darurat, siaga, aman, dan lain-lain, serta sebagai penanda waktu, mulai atau akhir kerja, menjelang ibadah, dan sebagainya, atau kegiatan bersama seperti ibadah, gotong royong, berkumpul, dan sebagainya. Adalah lazim bahwa alat tertentu merupakan alat penanda khas lembaga tertentu, seperti beduk khas masjid, lonceng khas gereja, kentongan khas pos ronda atau warga masyarakat, trompet khas tangsi militer. Musik tradisional bisa sungguh-sungguh menjadi sarana komunikasi. Hal ini terjadi apabila musik tradisional dijadikan wahana atau media menyampaikan pesan kepada khalayak penikmatnya. Misalnya, sebagai penyebar luasan informasi, penerangan, mencari dukungan, dan lain-lain. Sarana penyampai pesan ini bisa melalui isi syair dan semangat lagunya. Bisa pula semata-mata pementasan musik tradisional sebagai alat pengumpul massa. Alat musik sebagai sarana komunikasi ada kalanya merupakan pergeseran fungsi. Misalnya, Gejok Lesung dari Natah Kabupaten Gunung Kidul. Seperti pada umumnya, lesung adalah alat penumbuk padi. Oleh karena penumbukan padi dilakukan bersama oleh beberapa orang pada satu lesung, maka timbullah bunyi-bunyi yang khas. Untuk obat kepenatan atau penggiat kerja, penumbukan dilakukan secara berirama. Maka muncullah seni gejok lesung. Pada perkembangan berikutnya, karena setiap kali akan ada hajatan, para ibu menumbuk padi bersama-sama dengan lesung, akhirnya suara lesung penumbukan padi menjadi penanda atau undangan bagi masyarakat untuk membantu hajatan. Fungsi musik tradisional yang berikutnya adalah sebagai sarana pengungkapan diri. Mencipta atau memainkan musik bagi para seniman maupun orang biasa merupakan wahana mengungkapkan diri. Apa saja yang diungkapkan? Tidak lain seperti perasaan cinta, suka duka, pemikiran, gagasan, impian, harapan, cita-cita tentang berbagai kesadaran. Lingkaran-lingkaran kesadaran meluas mulai dari diri sendiri, keluarga, orang lain, lingkungan, negara, dunia, dan Tuhan.
Puncak pengungkapan diri adalah mewujudkan pemenuhan kemampuan diri. Pemenuhan diri melalui musik tradisional bercirikan pada kepiawaian, kemahiran, dan keahlian sebagai pemain ataupun pencipta. Penentunya adalah sebuah kecintaan, kesungguhan, dan ketekunan dalam musik itu. Saat seseorang telah memasuki penyatuan diri dengan musiknya, maka akan menjadi maestro atau empu. Akhir-akhir ini, sebutan keunggulan yang lazim adalah profesional. Profesional berarti sempurna, baik yang bersifat komersial ataupun mata pencaharian. Fungsi musik tradisional yang berikutnya yaitu sebagai sarana ekonomi. Tidak bisa dinafikan, musik tradisional bisa menghasilkan pendapatan sambil tetap menikmati kepuasan batin. Bagi senimannya, pendapatan bisa berupa ucapan terima kasih atau honorarium atas jasa main musiknya. Pendapatan berupa bayaran atau gaji apabila bersifat pekerjaan pokok atau profesi, ataupun sambilan atau amatir. Pendapatan ekonomis bisa bersifat komersial maupun layanan bakti. Musik tradisional juga bisa menjadi lahan wirausaha, baik bagi senimannya, pebisnis maupun pemodal musik. Bisnis musik tradisional bisa berlangsung apabila berupa industri, seperti industri jasa misalnya, yaitu penyelenggara pentas atau event organizer. Industri produk berupa rekaman, pembuatan alat-alat musiknya, kelengkapan bermain musiknya, dan sebagainya. Adapun sisi perdagangan bisa berupa penjualan produk-produk musik beserta produk ikutannya. Berikutnya sebagai sarana pendidikan. Ada pendidikan musik, ada pula musik pendidikan. Pendidikan musik adalah mengajarkan musik agar peserta didik atau warga belajar tahu tentang musik, terampil bermain musik, mampu menikmati dan menggali nilai-nilai yang berguna dari musik. Sedangkan musik pendidikan adalah pendayagunaan musik untuk mengajarkan sesuatu, misalnya pesan-pesan nilai, mempermudah hafalan, dan mengasah syaraf-syaraf kecerdasan musikal agar pembelajar peka terhadap gejala musikal. Kecerdasan musikal merupakan salah satu potensi kecerdasan ganda manusia atau multiple intelligence. Contoh lain kecerdasan ganda misalnya, seperti kecerdasan verbal atau berbahasa, kecerdasan matematik atau hitung-menghitung, kecerdasan kinestetik atau gerak motorik halus dan kasar, serta kecerdasan visual spasial atau bentuk, warna, dan ruang. Fungsi musik tradisional yang selanjutnya adalah sebagai sarana musikalisasi syair. Seringkali pembacaan puisi diiringi suatu musik instrumental untuk menciptakan suasana pendukung. Kadang-kadang, musik juga digunakan sebagai selingan antar bait pembacaan puisi untuk memberikan penegasan-penegasan. Syair atau puisi adalah karya sastra. Namun, apabila diberi nada beserta tanda-tanda musik lainnya, berubahlah menjadi lagu. Apabila lagu dinyanyikan dengan iringan alat-alat musik, maka keindahan sebuah syair yang telah berubah menjadi lagu atau nyanyian akan tampil semakin sempurna. Fungsi musik tradisional yang terakhir adalah sebagai sarana penelitian dan pengembangan iptek. Salah satu fungsi musik tradisional telah berfungsi sebagai hiburan pelepas lelah, terutama hiburan mental. Mulai tahun 80-an, musik-musik tertentu yang bersifat ringan dan ritmik digunakan untuk alat bantu terapi kesehatan jiwa, yaitu untuk relaksasi tegangan mental.
Musik juga digunakan untuk stimulasi kecerdasan otak janin sebelum lahir. Musik juga digunakan untuk upaya peningkatan hasil pertanian. Akhir-akhir ini, musik tradisional diterapkan untuk penelitian ruang angkasa dan kode DNA manusia. Musik gamelan Jawa Gending Puspawarna dipilih NASA untuk didengungkan di angkasa. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan fungsi alat musik tradisional. Fungsi suatu alat musik tradisional tampak nyata dalam penggunaan bersama alat-alat musik tradisional lainnya, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Dalam kelompok kecil, lebih dari satu disebut ensemble, sedangkan dalam jumlah banyak disebut orkestra. Pengertian orkestra di sini lebih merupakan pinjaman dari konteks Eropa. Orkestra Eropa bisa mencapai 30 alat musik tradisional. Namun, ensemble alat musik tradisional Nusantara hanya belasan. Setiap alat musik tradisional memiliki ciri khas bunyi dan nada yang berbeda. Masing-masing alat musik memiliki fungsi yang berbeda pula dalam membangun keselarasan. Setiap jenis alat musik memiliki karakter suara dan nada yang berbeda-beda, sehingga kecocokan fungsinya juga berbeda-beda. Secara garis besar, ada 3 fungsi utama alat musik, yaitu sebagai melodi, ritme, dan sebagai harmoni. Berikut kita bahas satu persatu. Fungsi alat musik tradisional yang akan kita bahas pertama adalah fungsi melodi. Alat musik yang memiliki fungsi melodi bertugas memperdengarkan nada-nada suatu lagu. Syaratnya, alat musik tersebut harus memiliki nada-nada yang bisa digunakan untuk menyanyikan suatu lagu. Contohnya, dalam kolentang adalah taweng atau towing. Fungsi alat musik tradisional yang kedua adalah fungsi ritme. Alat musik dengan fungsi ritme menjadi pengatur kecepatan melodi, misalnya gendang. Alat musik lain yang berperan sebagai melodi dan harmoni mengikuti ritme gendang. Gendang dengan pola tepukan tertentu memberi aba-aba seberapa cepat melodi dan corak harmoni yang harus dimainkan masing-masing alat musik. Fungsi alat musik tradisional yang terakhir adalah sebagai harmoni. Alat musik tradisional yang memiliki fungsi harmoni berperan menyelaraskan beberapa unsur bunyi dalam satu kepaduan dengan cara melengkapi unsur bunyi dari kekhasannya. Dengan demikian, sambil menyelaraskan perbedaan alat musik dengan fungsi harmoni, juga memperkaya unsur-unsur bunyi yang memperindah. Misalnya, dalam musik degung, peran harmoni diperankan oleh bonang, cenglong, gong, dan lain-lain. Fungsi alat musik secara sosial digunakan secara simbolik. Alat musik yang berbeda bentuk, bunyi, nada, dan cara menggunakannya menjadi simbol kehidupan masyarakat. Warga masyarakat berbeda-beda karakter, potensi, dan perannya. Perbedaan-perbedaan tersebut dikelola dengan benar, maka akan menjadi kekuatan dan keindahan kehidupan bermasyarakat. Pada kenyataannya, jarang ada orang ahli dalam segala macam alat musik tradisional. Umumnya, seseorang hanya menguasai 1 atau 2 alat musik. Agar semua alat musik bisa digunakan secara utuh, maka kerukunan antar pemain musik tradisional sangat dibutuhkan. Demi memainkan musik tradisional bersama secara utuh, kerukunan antar warga masyarakat perlu dijaga. Secara tidak langsung, alat musik tradisional membantu menjaga kedamaian dan kerukunan masyarakat. Demikian pembahasan mengenai modul 2 unit 1.
Kami dari PKBM Gandisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.